Assalamualaikum, ketemu lagi di channel The Priyahita. Pada kali ini kita masih mau review buku lagi. Ada satu buku yang sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman semua, buku tentang keuangan. Ini kalau saya bilang adalah salah satu buku terbaik yang saya baca selama sekitar 5 tahun belakang ya. Ini selama 5 tahun termasuk buku terbaik yang saya baca. Buku apa itu? Ini dia bukunya. Nah, bukunya judulnya The Psychology of Money atau Psikologi Uang ya, yang menulis adalah Morgan Housel. Di sini subjudulnya adalah Pelajaran Abadi Mengenai Kekayaan, Ketamakan, dan Kebahagiaan. Wah, dari judul dan subjudulnya kelihatannya menarik ya. Dan kalau teman-teman lihat, banyak juga orang-orang influencer atau mungkin juga tokoh-tokoh yang merekomendasikan buku ini. Nah, buku ini menarik banget. Buku ini membahas tentang keuangan, tapi dari sudut pandang yang mungkin tidak banyak buku yang membahasnya. Membahas keuangan, literasi finansial dari sisi psikologis. Nah, ini menarik sekali, karena memang tren sekarang juga banyak sekali orang-orang, banyak sekali peneliti, banyak sekali pakar-pakar keuangan yang kemudian mulai membahas banyak tentang ekonomi perilaku, tentang psikologi sebagai penentu kualitas keuangan. Nah, ini salah satu buku yang kalau saya bilang enteng bahasanya, tapi maknanya dalam. Dan pelajaran yang saya dapat dari buku ini banyak banget, luar biasa. Termasuk ya banyak hal, nanti kita bahas ya. Ini yang membuat kenapa saya memasukkan ini sebagai salah satu buku terbaik selama 5 tahun terakhir saya baca buku ya. Nah, apa aja? Ini coba kita lihat di pengantarnya ya. Jadi kita bahas superficial bukunya dulu, gambaran besarnya seperti apa. Nanti insya Allah akan ada video-video lanjutan yang akan membahas lebih detail apa isi bukunya. Soalnya saya rasa kalau buku ini dibahas dalam satu video aja, kayaknya terlalu sayang. Karena isinya terlalu daging ya, kalau kemudian harus dimakan sekaligus dalam satu video. Jadi kita cacah jadi beberapa video kecil agar manfaatnya bisa optimal. Untuk saya pribadi, juga mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Nah, kita bahas. Ada satu pengantar yang menarik, ada kalimat yang menarik di buku ini ya. Mengelola keuangan dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Nah, ini menarik gitu. Jadi, literasi finansial atau kemampuan kita untuk mengelola finansial kita dengan benar itu tidak hanya tentang knowledge, tidak hanya tentang pengetahuan. Kalau kita tahu banyak hal tentang ilmu ekonomi, belum tentu menjamin bahwa kondisi keuangan kita akan baik. Karena ternyata menurut buku ini, aspek psikologisnya itu jauh lebih banyak menentukan terhadap kualitas keuangan kita. Nah, di sini juga disebutkan keberhasilan finansial bukan sains keras atau mungkin hard skill ya, tapi merupakan soft skill yang mana perilaku Anda lebih penting daripada pengetahuan Anda. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini menarik sekali karena ya tadi seringkali kalau buku-buku tentang finansial yang lain, tentang literasi keuangan lain banyak membahas soal teknis-teknis ya, teknis-teknis investasi, teknis-teknis menabung, teknis-teknis membagi keuangan ya, plot-plot anggaran dan sebagainya. Bahkan sampai membuat neraca dan sebagainya seperti akuntan ya, itu ada teknis seperti itu. Banyak sekali buku-buku yang beredar kalau teman-teman jalan-jalan ke toko buku terus kemudian lihat-lihat buku-buku tentang keuangan. Tapi ini berbeda. Nah, di sini jadi disebutkan juga banyak hal ya. Ada beberapa quote-quote yang saya underline, saya garis bawahi. Ini yang membuat buku ini menarik ya, sejak dari awal, sejak dari kata pengantarnya itu udah saya merasa wah ini buku oke banget nih, keren banget nih, harus benar-benar dibaca dengan word by word ya, kata demi kata, karena memang sangat pentingnya. Nah, ini ada ungkapan yang menarik juga dari Morgan Housel. Ini disebutkan bahwa kita berpikir dan diajari mengenai uang dalam cara-cara yang terlalu mirip fisika dengan aturan dan hukum, dan tidak cukup seperti psikologi dengan emosi dan nuansa. Nah, itu yang seringkali membuat kita salah langkah dalam manajemen keuangan kita, karena ya tadi terlalu teoritis, terlalu seperti rumus-rumus. Di sini juga ditulis bahwa fisika itu tidak kontroversial, fisika itu dibimbing hukum, keuangan itu beda. Keuangan itu diarahkan oleh perilaku orang, dan perilaku saya bisa jadi masuk akal untuk saya,
tapi tampak gila di mata Anda. Lah ini menarik sekali ya. Jadi bisa jadi keputusan finansial yang saya lakukan sangat-sangat rasional untuk saya pribadi, tapi kalau orang lain melihat, ih gila banget dia melakukan keputusan finansial A, B, C dan sebagainya. Nah ini menarik karena ya tadi keuangan tidak seperti rumus baku yang A tambah B sama dengan C, tapi memang banyak variasinya, banyak hal yang mendasarinya, termasuk hal-hal psikologis. Nah kemudian disebutkan juga, makin banyak saya belajar dan menulis mengenai krisis keuangan, makin saya menyadari bahwa kita dapat memahaminya dengan lebih baik melalui lensa psikologi dan sejarah, bukan keuangan. Nah ini jadi menarik ya. Jadi contoh disebutkan dalam buku ini, untuk memahami mengapa orang terjebak utang, Anda tidak perlu belajar suku bunga. Anda perlu belajar sejarah ketamakan, kegelisahan, dan juga optimisme. Nah ini menarik sekali, itu pengantar ya yang diberikan Morgan Housel dalam bukunya. Jadi intinya menekankan betapa pentingnya kita mempelajari psikologi, mempelajari dasar perilaku manusia yang menjadi sebab terjadinya perilaku yang dia ambil dalam keuangannya gitu. Jadi tidak hanya belajar teori-teori keuangan, terus kemudian hal-hal teknis tentang keuangan, tentang investasi dan sebagainya, tapi memahami apa dibalik motivasi seseorang melakukan sebuah keputusan finansial. Nah ini yang penting. Di buku ini dibahas ya melalui 20 artikel pendek yang sangat menarik saya bilang, karena kita tidak terlalu pusing untuk mengikuti alur yang terlalu panjang, cerita yang terlalu bertele-tele gitu. Dan saya juga suka statement dari Morgan Housel ini di bagian akhir dari pengantarnya. Sebagian besar pembaca tidak menyelesaikan buku yang mereka mulai baca karena kebanyakan topik tidak memerlukan 300 halaman penjelasan. Saya lebih suka membuat 20 poin pendek yang Anda khatamkan daripada satu buku panjang yang Anda tidak selesaikan baca. Nah ini menarik. Saya sebagai orang yang ya cukup suka baca juga menyadari ini, banyak banget buku-buku yang saya sendiri merasa kok bertele-tele banget buku ini, muter-muter aja di situ, padahal mungkin inti pembahasannya hanya A atau B, tapi kemudian dibahas sampai puluhan bahkan ratusan halaman untuk kemudian menemukan satu inti tadi, dan kemudian tidak ada nilai tambah dari penjelasan yang bertele-tele tadi. Nah di sini menariknya Morgan Housel menghindari hal-hal yang bertele-tele seperti itu, kemudian memilih untuk menyederhanakan poin-poin pembahasannya dalam 20 tulisan pendek agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah itu kira-kira review buku The Psychology of Money ini karya Morgan Housel. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk baca, dan seperti yang tadi sudah saya bilang di tengah video ya, insya Allah saya akan membahas lebih detail tentang isi buku ini di video selanjutnya. Lebih baik lagi kalau teman-teman juga ikut beli, ikut baca sendiri, ikut merasakan sendiri, karena kadang-kadang ya tadi dengan baca sendiri itu kita memiliki insight yang berbeda. Saya baca A dengan orang lain baca A, bisa jadi kita dapatnya beda, sama-sama dapat insight oke, insight yang menarik, tapi sudut pandang kita bisa sama sekali berbeda. Nah itu pentingnya baca sendiri, pentingnya kemudian saling berdiskusi gitu. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya tentang review buku The Psychology of Money ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya yang membahas lebih detail mengenai isi buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.